ada 5 orang berkelompok. Kita mulai ya. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan Halo. salah satu topik yang Iya, Prof. Iya, Prof. dan bahannya berupa kertas Halo. dan tulis HP. Iya, Prof. Yaitu bahan ajar. Iya, Prof. Maaf, memang agak tumpuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur mari kita sama-sama panjat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sudah diberi kesehatan untuk melanjutkan kuliah kita. Hari ini yang tampil siapa ya? Kelompok 3, Prof. Ya? Kelompok 3. Kelompok 3 terkait Anakova ya? Iya, Anakova. Iya. Monggo silakan yang mau tampil. Baik, izin untuk share screen, Prof. Sistem pencernaan Ya. yaitu salah satunya penyakit lambung pada manusia, yaitu MAH atau nama lainnya gastritis. Nah, di mana gastritis atau MAH ini Baik, mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Erman, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu terkait tentang uji ANOVA. Adapun anggota kami dalam kelompok 3 yaitu saudara Safa dengan Naufal Safa dengan NIM terakhir 001, kemudian saudari Rifatul Hima dengan NIM terakhir 009, dan saya sendiri Saifullah dengan NIM terakhir 004. Dalam presentasi kali ini nanti ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi, sesi kedua adalah tanya jawab atau diskusi. Di sesi pertama ini saya akan menjelaskan terkait tentang uji ANOVA, ya. Di mana uji ANOVA ini adalah merupakan singkatan dari Analysis of Variance, yang artinya salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari 2 kelompok. Kemudian untuk tujuannya ini dalam uji ANOVA itu adalah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata, kemudian menguji kemampuan generalisasi, artinya data sampel itu dianggap mewakili populasi. ANOVA itu sendiri adalah bagian yang ada dalam teknik analisis statistik parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio. Baik. Untuk ANOVA itu sendiri digolongkan ke dalam beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah klasifikasi satu arah yang kita kenal dengan one way ANOVA, di mana ANOVA klasifikasi satu arah ini merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi 2 arah atau two way ANOVA yang merupakan ANOVA didasarkan pada pengamatan 2 kriteria atau 2 faktor yang menimbulkan variasi. Lanjut. Baik. Kita bahas yang pertama yaitu terkait tentang uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Selanjutnya ini adalah terkait tentang one way ANOVA. Yang perlu diperhatikan dalam one way ANOVA ini, jika menggunakan ANOVA ini yaitu sampelnya hanya memiliki 1 faktor dan lebih dari 2 kelompok independen. Misalnya bila kita ingin menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan secara signifikan antara hasil belajar mahasiswa statistika yang dibelajarkan dengan metode A, B, dan C, maka digunakan ANOVA satu jalan atau satu arah.
Nah, syarat untuk menguji one way ANOVA ini yang pertama adalah sampel bersifat independen satu sama lain, kemudian variabel faktor atau variabel independennya berupa non-metrik, kemudian yang ketiga adalah masing-masing data berdistribusi normal, dan yang keempat adalah datanya homogen. Kemudian berikut adalah langkah pengujian dalam homogenitas varian. Yang pertama adalah menentukan nilai varian dari masing-masing kelompok sampel. Kemudian yang kedua adalah menghitung nilai varian segabungan dengan rumus sebagai berikut. Next, ya. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung nilai B atau Bartlett dengan rumus sebagai berikut. Dan yang keempat adalah menghitung nilai C kuadrat atau X kuadrat dengan rumus sebagai berikut. Kemudian langkah yang kelima yaitu menentukan nilai C kuadrat tabel dengan rumus sebagai berikut. Dan yang keenam adalah kriteria pengujian jika nilai X kuadrat itu lebih kecil dibandingkan X kuadrat tabel varian tersebut disebut homogen. Next. Nah, ini adalah sebuah contoh ya. Kita menggunakan one way ya, ada sebuah penelitian dilakukan dengan mengetahui apakah ada perbedaan peningkatan prestasi setelah diberi suatu perlakuan pada suatu kelas antara kelompok siswa pandai, siswa sedang, dan kelompok siswa kurang. Jadi ini adalah perlakuan ya, di mana pada suatu kelas ini terdapat 3 kelompok siswa. Nah, setelah dilakukan penelitian, diperoleh data kelompok pandai, kelompok sedang, dan kelompok kurang dengan taraf signifikan 5%. Maka langkah yang pertama adalah melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Next. Nah, ini adalah langkahnya yang pertama. Kita harus menentukan nilai varian dari masing-masing kelompok sampel sesuai dengan tadi rumusnya. Jadi kelompok siswa pandai sekitar 173,66, kemudian siswa sedang 42,38, dan kelompok kurang itu sekitar 81,67. Ini menggunakan rumus yang tadi yang sudah saya berikan. Next. Selanjutnya yaitu menghitung nilai varian segabungan sesuai dengan rumus diperoleh nilai 91,581. Lanjut. Selanjutnya adalah menghitung nilai B atau Bartlett dengan rumus yang tadi didapat angka 62,778. Yang keempat adalah menghitung C kuadrat atau nilai X kuadrat ya. Kita masukkan ke rumusnya tadi diperoleh angka 5,404. Kemudian yang kelima itu menentukan nilai X kuadrat dengan rumus diperoleh nilai 5,9915, dan yang keenam adalah kriteria pengujian didapatkan bahwa nilai X kuadrat dihitung itu lebih kecil dibandingkan X kuadrat tabel, yaitu angkanya 5,404 itu lebih kecil dibandingkan 5,9915, maka varian tersebut homogen. Langkah selanjutnya, setelah kita uji homogen, kemudian kita melakukan langkah sesuai dengan yang ada di bagan, yaitu menguji one way dengan menggunakan Excel. Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah langkah-langkahnya sesuai dengan bagan tadi. Yang pertama, kita merumuskan hipotesis terlebih dahulu, baik itu hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf kepekaan alfa dan derajat kebebasan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan harga F tabel. Lanjut. Yang keempat, menghitung jumlah kuadrat total. Kemudian yang kelima, menghitung jumlah kuadrat rata-rata. Yang keenam, menghitung jumlah kuadrat antar kelompok.
Dan yang ketujuh, menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok. Kemudian kita membuat tabel ANOVA. Dan yang kesembilan, menentukan nilai F hitung dengan rumus sebagai berikut. Yang ke-10, menentukan kriteria pengujian apakah H0 jika F hitungnya lebih besar sama dengan F tabel. Kemudian yang langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, dari soal yang tadi terkait tentang kelompok ya dalam pembelajaran dari kelas pandai, kelas sedang maupun kelas kurang didapatkan uji ANOVA satu jalur atau one way sesuai dengan langkah-langkah tadi. Yang pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Diperoleh H0-nya tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi setelah diberikan suatu perlakuan antara kelompok siswa pandai, sedang, dan kurang. Kemudian H alternatifnya itu terdapat perbedaan peningkatan prestasi setelah diberikan suatu perlakuan antara kelompok siswa pandai, kelompok siswa pertengahan, kelompok siswa kurang. Kemudian kita menghitung yang langkah kedua dengan menentukan harga F tabel. Nah, diperoleh nilai sebesar 3,29. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga itu menghitung jumlah kuadrat total. Didapatkan 144,526. Kemudian langkah keempat, menghitung jumlah kuadrat rata-rata, diperoleh nilai 141.319,31. Langkah kelima, untuk menghitung jumlah kuadrat antar kelompok, diperoleh nilai 276,13 dan menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok itu diperoleh 2930,56. Kemudian kita membuat tabel ANOVA-nya. Dan langkah ke-8 yaitu menentukan F hitungnya diperoleh 1,508. Langkah ke-9 yaitu menentukan kriteria pengujian. Ternyata F hitungnya itu lebih kecil dibandingkan F tabel. Jadi diperoleh angka 1,45 lebih kecil dari 3,29, artinya menerima H0 dan menolak H1. Jadi didapat kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi antara kelompok siswa pandai, kelompok pertengahan atau sedang, dan kelompok siswa kurang. Jadi itu tadi langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang kita coba lihat videonya. Jadi tadi itu urutan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Sekarang ini adalah videonya. Suaranya tidak terdengar, Mbak Rifa. Kelompok 3 akan berbagi praktek tentang analisis data ANOVA satu arah atau disebut dengan one way. Baik teman-teman, pada presentasi kali ini kami dari kelompok 3 akan berbagi praktek
Baik teman-teman, pada presentasi kali ini kami dari kelompok 3 akan berbagi praktek tentang analisis data ANOVA satu arah atau disebut dengan one way dengan menggunakan Excel. Untuk soalnya sebagai berikut, yaitu tentang penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan peningkatan prestasi setelah diberikan suatu perlakuan pada suatu kelas antara kelompok siswa pandai kelas A, kemudian kelompok siswa sedang di kelas B, dan kelompok siswa kurang atau kelas C dengan taraf signifikan 5%. Langsung saja kita buat aplikasinya. Terlebih dahulu kita buka ya pada menu data, kemudian kita pilih analisis, data analisis, kemudian kita pilih ANOVA single factor, lalu tekan OK. Nah, di sini kita akan mengeblok data kita. Kemudian di grouped by ini kita pilih kolom, kita centang label, kemudian alpha 0,05 tetap, dan kemudian output range ini kita pilih di H2. Nah, seperti ini. Nah, sudah tampak. Ini adalah output dari ANOVA satu arah dengan menggunakan Excel. Maka pengambilan keputusan dapat kita lihat nilai F hitung di sini yang kita bandingkan dengan nilai kritisnya. F hitung di sini mendapatkan nilai 1,50, kemudian F kritisnya ini 3,29. Maka F hitung lebih kecil dibandingkan F kritis, artinya menerima H0 dan menolak H1. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi antara kelompok siswa pandai, kelompok siswa sedang, dan kelompok siswa kurang. Baik, mungkin itu praktek video terkait tentang praktek ANOVA satu arah dengan menggunakan Excel. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, teman-teman, itu tadi adalah langkah-langkah uji ANOVA dengan menggunakan Excel. Selanjutnya yaitu terkait tentang uji ANOVA dengan SPSS akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Saudara Noval. Kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Syaiful. Saya akan lanjutkan tentang pengujian uji ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Di mana SPSS sendiri itu adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika. Di mana SPSS sendiri itu adalah kependekan dari Statistical Pack for the Social Science yang digunakan untuk pengelolaan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Nah, selain tadi uji ANOVA telah dijelaskan menggunakan Excel, uji ANOVA juga bisa menggunakan aplikasi software yaitu bernama SPSS. Nah, untuk langkah-langkah uji SPSS sendiri, itu yang pertama adalah kita menguji terlebih dahulu uji normalitas yang digunakan untuk menguji data berdistribusi normal atau tidaknya. Nah, di gambar ini terdapat bahwasanya urutan-urutan dalam menggunakan SPSS untuk menguji normalitas. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada regression, yang ketiga linear, selanjutnya ada variabel independen dan juga dependent. Setelah itu disimpan, lanjut ke unstandard dan juga continuous, setelah itu oke. Nah, setelah ditemukan hasil uji normalitas, langkah selanjutnya adalah menentukan uji homogenitasnya yang berfungsi untuk menguji data homogen atau tidaknya. Sesuai dengan namanya uji homogenitas, itu ada langkah-langkahnya. Di mana langkah-langkahnya di sini kita harus mencari deskriptif statistik terlebih dahulu, setelah itu mengeksplor, selanjutnya eksprestasi dan juga metode. Jadi ada faktor dependent list dan juga faktor listnya sendiri. Setelah itu dilanjutnya ke plot, dan selanjutnya ke non, turun ke normality, ke plots, untransformed, continue, dan oke. Ini untuk menentukan langkah-langkah bagaimana untuk mencari uji homogenitasnya. Nah, selanjutnya itu ada namanya perumusan hipotesis uji ANOVA 1 jalur.
di mana dari H0 sendiri itu yaitu artinya semua rata-rata atau mean populasi adalah sama dan tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. Nah, untuk H1-nya sendiri itu tidak harus dia data pertama, kedua, dan lain sebagainya. Jadi H1-nya sendiri itu artinya minimal satu rata-rata populasi berbeda, yang artinya itu yang lainnya sama, ada efek atau pengaruh faktor terhadap variabel respon, dan tidak berarti bahwa semua populasi itu berbeda. Next. Nah, setelah menemukan uji normalitas dan juga uji homogenitasnya, selanjutnya langkah terakhir, langkah selanjutnya adalah uji ANOVA. Nah, uji ANOVA-nya sendiri itu adalah untuk berfungsi untuk menarikan kesimpulan yang dapat dilakukan dengan melihat tabel F-tabel atau signifikansi, di mana jika F hitung lebih kecil dibandingkan F-tabel, maka H0-nya itu diterima. Sedangkan jika F hitungnya itu lebih besar daripada F-tabel, maka H0-nya itu ditolak. Ini merupakan salah satu langkah-langkah untuk menguji ANOVA, di mana terdiri dari analisis, convergence, one-way ANOVA, sama ada faktor list dan juga dependent. Selanjutnya klik ke option, descriptive, homogeneity, untransformed, continue, dan juga klik OK. Nah, selanjutnya setelah menguji ANOVA, ini adalah uji ANOVA post hoc. Ini adalah termasuk option ya. Jika hasil uji menunjukkan H0 itu gagal atau ditolak, maksudnya tidak ada perbedaan, maka uji dapat dilanjut menggunakan post hoc test. Tidak dilakukan. Sebaliknya, jika hasil uji menunjukkan H0 itu ditolak dan adanya perbedaan, maka uji bisa dilanjutkan dengan menggunakan post hoc test yang harus dilakukan dengan cara mengambil keputusan. Langkahnya hampir sama dengan yang uji ANOVA tadi, hanya saja yang membedakan dia langsung diklik ke post hoc. Setelah uji one way ANOVA itu lanjut ke post hoc, terus lanjut ke menu ke save, continue, dan juga OK. Bisa di next, Mbak Rifa. Oke, ini adalah salah satu contoh artikel dari kelompok kami yang akan kita ambil contoh, di mana untuk menggunakan penerapan one way ANOVA, yang kita ambil contoh adalah artikel dari judul yang berjudul Perbedaan Prestasi Belajar Mahasiswa Ditinjau dari Jalur Seleksi Maksud Perguruan Tinggi. Nah, karena ini sudah ada ya artikelnya, di mana kita menentukan jumlah sampel menggunakan tabel ISEC ini. Tabel ISEC atau Michael Ratio merupakan tabel yang berisikan tentang informasi mengenai banyak sampel yang harus dilakukan sambil diketahui banyak suatu populasi dengan tingkat kesalahan tertentu. Di sini salah satu artikel yang kita ambil contoh, bisa di next. Nah, selanjutnya ini adalah dari artikel tersebut itu terdapat atau seorang penulis atau peneliti itu mencantumkan berupa data yang telah dianalisis, di mana data di sini yaitu mahasiswa IAIN Jember itu di tiap angkatan, maka banyak sampel penelitian dapat ditentukan seperti pada tabel pertama. Jadi di sini kita menemukan data pertama ya tentang banyak sampel penelitian, di mana mahasiswa tahun 2016-2017 untuk yang jalur SPAN itu dapat 98, UMPT KIN itu 98, dan juga yang mandiri itu ada 98. Nah, dan itu ada selanjutnya. Jadi ini dari rentang tahun 2016 sampai tahun 2020 didapatkan sampel penelitian seperti ini yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Anas Ma'ruf. Next. Nah, untuk angkatan 2017 dan 2018, mahasiswa jalur SPAN itu memiliki rata-rata IPK itu 3,58. Nah, sedangkan untuk yang jalur UMPT KIN itu memiliki rata-rata IPK itu 3,59, dan yang jalur mandiri itu memiliki IPK sebesar 3,51. Dari hasil analisis data inferensial itu dapat menunjukkan bahwa IPK mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 itu dapat dikatakan homogen dengan taraf signifikan, yaitu berkisar 0,112 itu lebih besar dibandingkan 0,05.
Nah, untuk uji normalitas sendiri itu menyatakan bahwa IPK SPAN itu didistribusikan normal lebih besar, yaitu 0,397 itu lebih besar ketimbang 0,05. Yaitu data IPK UMPT KIN itu berdistribusi normal, dan IPK Mandiri juga menunjukkan berdistribusi normal dengan cara menggunakan aplikasi SPS tadi untuk menghitung uji normalitasnya. Tadi sudah menemukan uji normalitas. Selanjutnya menentukan untuk uji ANOVA-nya. Berfungsi untuk mengetahui adanya tidaknya perbedaan di antara rata-rata IPK yang muncul dan hasil uji ANOVA ini menunjukkan taraf signifikan. Yang maksudnya ada perbedaan antara jalur seleksi masuk dengan prestasi mahasiswa sesuai dengan tabel, di mana ini ada uji komunitas, normalitas, dan ANOVA ini dari masing-masing rentang tahun 2017 sampai tahun 2020. Jadi di sini ada tabel 3, bisa di next Mbak Rifa. Nah, ini ada tabel 4 dan juga tabel 5, di mana penulis atau peneliti ini telah menghitung tentang uji normalitasnya, uji homogenitasnya, dan menghitung signifikan dari crash cover-nya. Jadi berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, terdapat beberapa temuan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, prestasi mahasiswa yang masuk melalui jalur ujian mandiri itu memiliki nilai rata-rata IPK itu paling kecil daripada jalur yang masuk lainnya selama 4 tahun ajaran terakhir, yaitu tahun tadi sekitar tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, untuk yang kedua, pada mahasiswa angkatan 2016, 17, selanjutnya yang 2017, 18, dan 2019, 20 itu didapatkan mahasiswa yang masuk melalui jalur UMPT KIN yang memiliki rata-rata IPK paling tertinggi dibandingkan yang jalur yang angkatan lainnya. Dan selanjutnya pada mahasiswa angkatan tahun 2018-19 itu didapatkan mahasiswa yang masuk melalui jalur SPAN itu memiliki rata-rata IPK tertinggi juga. Bisa di next. Nah, tadi sudah menjelaskan tentang uji ANOVA dari satu jalur atau one way. Nah, selanjutnya akan membahas tentang uji ANOVA 2 jalur atau two way, yang dimana uji ANOVA 2 jalur ini itu adalah salah satu teknik analisis statistika yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh 2 faktor atau lebih terhadap variabel dependen ya. Di mana ANOVA sendiri itu adalah singkatan dari analisis varian yang berfungsi untuk teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara 2 atau lebih kelompok. Nah, untuk two-way ANOVA sendiri itu digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan kelompok yang dipengaruhi oleh 2 faktor ya. Nah, untuk syarat uji two-way ANOVA sendiri itu yang pertama, sampel harus bersifat independen. Yang kedua, variabel faktor berupa non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, data berdistribusi normal. Yang keempat, data homogen. Yang kelima, variabel dependen adalah skala data interval atau rasio. Jadi contoh ujinya itu adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar IPA peserta didik berdasarkan jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, dan tingkat pendidikan dari SMP dan SMA. Nah, untuk langkah-langkah uji two-way ANOVA ini, yang pertama, bisa di next, Mbak Rifa. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu peneliti ingin meneliti apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar IPA peserta didik berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini membandingkan dua faktor atau 2 kelompok, yaitu laki-laki perempuan, dan juga dari tingkat pendidikannya juga dari SD, SMP, dan SMA. Nah, selanjutnya setelah melakukan perbedaan tersebut, setelah menemukan data, selanjutnya peneliti itu adalah mengkategorikan data variabel faktor. Dibagi menjadi faktor yang pertama sesuai dengan jenis kelamin, faktor yang kedua dari tingkat pendidikannya. Terus akan ada rumusan pertanyaan, yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA berdasarkan jenis kelamin. Rumusan pertanyaan yang kedua, apakah ada perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA berdasarkan tingkat pendidikan. Terus apakah ada interaksi antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan dalam hasil belajar IPA peserta didik. Yang keempat itu ada H0, itu sama dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA berdasarkan variabel faktor. Dan untuk H1-nya sendiri adanya perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPA berdasarkan variabel faktor. Next. Nah, ini adalah langkah-langkah uji two-way
ANOVA menggunakan aplikasi Excel. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Rifa. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin konfirmasi suara saya terdengar nggih? Iya, terdengar dengan jelas, Mbak Rifa. Baik, terima kasih. Saya izin tidak bisa on cam karena kameranya tidak bisa. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah uji two-way ANOVA dengan menggunakan Excel. Jadi kita bisa menggunakan Excel dan juga SPSS untuk menguji two-way ANOVA atau uji ANOVA 2 jalur, yang mana untuk menguji 2 faktor terhadap variabel dependen. Untuk yang pertama adalah dengan menggunakan Excel. Ini caranya hampir sama seperti yang one way tadi ya, yang di video. Yang pertama kita ada data dengan jumlah datanya itu adalah 14, dengan laki-laki 7 dan perempuannya 7. Jadi untuk tingkat pendidikannya di sini ada tingkat SD, SMP, dan SMA, di mana 1 ini adalah SD, 2 adalah SMP, dan 3 adalah SMA. Nah, untuk selanjutnya ini adalah hasil belajar IPA berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kita menuliskan data seperti ini, kita dapat klik data, kemudian data analyze, kemudian pilih analisis two factor with replication. Kenapa dengan with replication? Jadi two factor with replication ini contohnya di sini misalkan ada 7 laki-laki ya, berarti ada laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3 dan seterusnya sampai laki-laki 7. Begitu juga untuk perempuan. Jadi kita memilih yang analisis two factor with replication, lalu pilih OK. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti yang ada pada PPT. Ini kita input ringnya, kita dapat blok data. Blok data dari jenis kelamin ini, tingkat pendidikan, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian ada rows per sampel. Ini kita bisa masukkan 7. Kenapa kok 7? Karena jumlah laki-lakinya 7 dan jumlah perempuannya 7. Kemudian untuk alfanya kita menggunakan alfa 0,05 atau tingkat toleransi kesalahan 5%. Kemudian untuk output optionnya kita pilih letak hasil analisis. Di sini ada di tabel sebelahnya. Nah, setelah itu klik OK dan akan muncul hasil deskriptif statistik dari data yang kita punya, yaitu di sini ada laki-laki dengan tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA, kemudian perempuan dengan tingkat SD, SMP, dan SMA, dan totalnya. Lalu di bawahnya akan muncul hasil two-way ANOVA atau uji ANOVA 2 jalur, yang mana di sini kita dapat menginterpretasikan melalui p-value atau dengan f-hitung ya. Jadi kalau kita mau menginterpretasikan melalui f-hitung, seperti tadi bahwa jika f-hitung itu kurang dari sama dengan f-tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Begitu juga sebaliknya, ketika f-hitung itu lebih besar sama dengan f-tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Kemudian di sini saya menggunakan interpretasi dengan nilai p-value atau signifikansinya yang ada di tabel p-value ini. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maknanya tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA berdasarkan variabel faktor. Kemudian yang kedua, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maknanya terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA berdasarkan variabel faktor, entah itu variabel faktor jenis kelamin atau variabel faktor tingkat pendidikan. Nah, kesimpulannya untuk jenis kelamin di sini didapatkan p-value-nya adalah 0,684, yang mana ini adalah lebih dari 0,05. Maknanya tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di sini didapatkan 0,000006, di mana ini adalah kurang dari 0,05, maka dapat dimaknai bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA berdasarkan tingkat pendidikannya. Kemudian di analisis two-way ANOVA kita juga dapat melihat interaksi antara dua faktor itu, yaitu di sini kami mencontohkan faktor jenis kelamin dan juga faktor tingkat pendidikan.
Nah, untuk interaksi antara dua faktornya mendapatkan p-value 0,490 yang mana itu adalah lebih dari 0,05. Maknanya tidak ada interaksi antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. Nah, untuk selanjutnya adalah menggunakan ANOVA dengan SPSS. Nah, untuk datanya sama dengan data yang tadi, ini adalah data yang digunakan untuk pada saat Excel tadi. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita membuka SPSS dan klik variable view, di mana untuk variable view-nya kita bisa menamakan faktor 1 yaitu jenis kelamin, kemudian faktor 2 adalah tingkat pendidikan, dan dependent faktornya, dependent atau variabel terikatnya adalah hasil belajar. Nah, untuk value-nya di sini 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan pada label jenis kelamin. Kemudian untuk tingkat pendidikan 1 untuk SD, 2 SMP, dan 3 SMA. Untuk faktor list-nya, 2 faktor itu menggunakan pengukuran data nominal, karena di sini termasuk data kategori. Selanjutnya untuk hasil belajar itu adalah data scale. Kemudian dimasukkan data sesuai dengan value yang sudah ditetapkan, lalu klik Analyze General Linear Model yang ini, kemudian klik Univariate. Setelah itu akan muncul kotak dialog dan kita bisa meletakkan dependent variabelnya yaitu hasil belajar dan fix faktornya yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Lalu diklik save, kemudian standardized residual dan klik dicentang yang ini, yang standardized residual dan klik continue kemudian oke. Lalu akan muncul variabel baru, di sini variabel barunya adalah ZRE ini. Nah, kemudian kita bisa mengabaikan yang muncul, lalu kita klik Analyze, Descriptive Statistik, dan Explore. Kemudian masukkan Standardized ke dalam Dependent List. Jadi tadi kan ada variabel baru yaitu Standardized Residual, itu dimasukkan ke dalam kolom Dependent List. Lalu klik Plots dan centang Normality Test yang akan digunakan untuk menguji tes normalitas. Kemudian akan muncul hasil seperti ini dan kita bisa menginterpretasikan dengan Sapir-Whorf, yaitu jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data normal, jika kurang maka tidak normal. Di sini mendapatkan 0,698 itu lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, artinya syarat terpenuhi. Untuk selanjutnya adalah uji homogenitas. Kita klik save. Kemudian hapus centang standardized residual yang tadi kita centang, kemudian dihapus dan klik continue dan oke. Kemudian klik option untuk memasukkan variabel ke dalam display means for ini. Jadi semuanya jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan interaksi antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan dimasukkan ke dalam display means for ini. Lalu dicentang descriptive statistik dan homogeneity test. Nah, akan muncul kotak seperti ini dan kita bisa menginterpretasikan bahwa jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data bersifat homogen, artinya syarat terpenuhi. Lalu uji two-way ANOVA-nya, jadi sebelum kita menarik kesimpulan, interpretasinya adalah jika signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan hasil belajar IPA berdasarkan variabel faktor, dan jika kurang dari 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya ada perbedaan hasil belajar IPA berdasarkan variabel faktor. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya, yaitu ada jenis kelamin dengan signifikansi 168. Kemudian ada tingkat pendidikan, yang ini yang signifikansi 0,685 dan tingkat pendidikannya 0,000 dan interaksi antara jenis kelamin dan tingkat pendidikannya 0,490. Jadi ini sama seperti hasil pada Excel tadi, di mana kita mendapatkan kesimpulan bahwa pada variabel faktor jenis kelamin itu tidak ada perbedaan hasil belajar IPA berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, berdasarkan tingkat pendidikan itu ada perbedaan hasil belajar IPA, dan interaksi antara keduanya itu tidak ada interaksi antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan dalam mempengaruhi
dependent list, yaitu hasil belajar IPA. Nah, selanjutnya adalah penerapan two-way ANOVA, di mana di sini kami mengambil contoh pengaruh metode pembelajaran discovery learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dengan variabel moderator motivasi belajar. Di sini kita kategorisasikan dulu di mana variabel dependennya adalah keterampilan berpikir kritis dan variabel faktornya ada dua, yaitu metode pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, untuk hasilnya, di sini metodenya itu dengan signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan berpikir kritis berdasarkan metode pembelajaran. Yang kedua, dengan motivasi pada signifikansi motivasi itu juga kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan berpikir kritis berdasarkan motivasi yang dimiliki siswa. Dan interaksi antara metode dan motivasi ini terdapat interaksi antara metode dan motivasi yang berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis. Nah, karena interaksinya ini terdapat perbedaan yang signifikan, kita dapat melanjutkan uji post hoc, yaitu uji lanjut untuk mengetahui interaksi antar faktor. Nah, di artikel ini sudah dijelaskan bahwa menggunakan uji post hoc yang mana didapatkan seperti ini. Untuk A1 ini adalah metode 1, metode 1 itu discovery, dan A2 itu adalah metode konvensional, untuk B1 itu motivasi tinggi, dan B2 adalah motivasi rendah. Nah, untuk mengetahui interaksi antar faktor itu, yang pertama adalah A1 B1 dengan A1 B2, maknanya kelompok yang belajar dengan metode discovery, karena A1-nya kan sama ya, berarti kelompok yang belajar dengan metode discovery itu tidak terdapat perbedaan berpikir kritis antara yang memiliki motivasi tinggi dan motivasi rendah, dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Yang kedua adalah yang sama adalah motivasi yang tinggi ya, yaitu kode B1. Di sini kelompok yang memiliki motivasi yang tinggi itu tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritisnya antara menggunakan metode discovery maupun konvensional, dibuktikan dengan signifikansi lebih dari 0,05. Lalu yang ketiga adalah yang sama adalah motivasi yang rendah. Nah, motivasi yang rendah ini juga tidak terdapat perbedaan berpikir kritis antara yang belajar discovery dengan konvensional, dibuktikan dengan signifikansi lebih dari 0,05. Lalu yang terakhir adalah interaksi A2B1 dan A2B2, yang mana kelompok belajar dengan metode konvensional itu terdapat perbedaan hasil belajar antara yang memiliki motivasi tinggi dengan motivasi rendah. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Nova dan Saudari Riva sudah memaparkan terkait tentang uji ANOVA. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dan berdiskusi. Kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan atau kita diskusikan bareng-bareng di sini. Kami buka 3 pertanyaan. Monggo. Baik, yang pertama Mbak Elsa, Saudari Elsa, monggo untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Syaifullah dan kelompok 3 yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah hanya ingin bertanya sekaligus memastikan Pak, bahwasannya di one way ANOVA dan yang kedua tadi apa tadi one way ANOVA itu tadi ya, itu kan ada istilah faktor dan juga independen. Nah, yang saya tanyakan itu berkaitan dengan kata istilah faktor, Pak. Apakah faktor itu bisa sama artinya dengan istilah kata variabel dependen, begitu? Mungkin bisa dipahami pertanyaan saya. Saya ulang kembali ya. Jadi pertanyaan dari Mbak Elsa tadi terkait tentang di one way dan two way ANOVA, itu ada istilah faktor dan independen. Nah, dalam istilah faktor itu apakah sama artinya dengan independen, begitu nggih? Dependen, Pak, dependen. Oh, dependen.
Oke. Oke. Baik. Gitu. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Kemudian berikutnya kami persilakan Bu Eka. Terima kasih atas kesempatannya Pak Saiful, Mbak Rifa, dan Mas Noval. Presentasinya tadi sudah cukup runtut ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apa perbedaan antara uji T dan uji ANOVA. Nah, sementara kan kalau uji T kan juga sama-sama untuk mengetahui atau mengidentifikasi signifikan terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian di uji T juga terdapat syaratnya adalah homogen, kemudian di uji normalitas, kemudian di uji homogen. Nah, apa perbedaannya dengan uji T? Apakah terletak pada variabelnya dan seperti apa? Seperti itu, Saiful, apa bisa dipahami? Baik, saya ulang kembali untuk pertanyaannya Bu Eka ya. Jadi yang ditanyakan Bu Eka adalah terkait tentang apa perbedaan uji T dan uji ANOVA. Itu garis besarnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Eka. Selanjutnya kami persilakan Mbak Aza untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Saifullah. Yang ingin saya tanyakan itu di uji ANOVA ini kan ada tahap uji normalitas. Nah, di tahap uji normalitas ini syaratnya harus terdistribusi normal. Kalau misalnya tadi di contoh itu kan ada beberapa kelompok lebih dari 2. Kelompok SD, SMP, SMA. Nah, kalau misalnya satu saja kelompok SMA ini tidak terdistribusi normal saat uji normalitas, apakah tidak bisa berlanjut ke uji homogenitas. Jadi uji ANOVA-nya itu berhenti di uji normalitas. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Saya konfirmasi kembali untuk pertanyaannya dari Mbak Aza, yaitu terkait uji ANOVA tahap uji normalitas, kemudian ada syaratnya yaitu terdistribusi normal. Jadi tadi di contoh itu dijelaskan bahwa misalnya salah satu saja kelompok tidak teruji normal, apakah bisa lanjut ke uji homogenitas? Seperti itu. Iya Pak Saiful. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke presenter bagian presentasi. Mungkin ada teman saya yang bisa menjawab terlebih dahulu, kami persilakan. Baik Pak, saya coba izin menjawab. Ini langsung semua pertanyaan atau satu-satu nih Pak? Boleh, kalau satu pertanyaan boleh, nanti kita tinggal menambahi atau mungkin semuanya juga boleh. Kita saling menambahi nanti. Terima kasih. Baik, ini mungkin saya langsung saja untuk ketiga pertanyaan ya, nanti bisa dilengkapi sama Pak Saiful atau Mas Noval. Untuk pertanyaan pertama dari Mbak Elsa, definisi dari variabel faktor dan variabel dependent pada uji one way atau two way ANOVA. Jadi untuk uji one way itu kan menganalisis satu faktor dengan lebih dari 2 kelompok seperti itu nggih. Tadi kan dicontohkan pembelajarannya itu metode A, B, C terhadap hasil belajar seperti itu. Nah, untuk metode A, B, C itu termasuk variabel faktor atau variabel independennya, variabel bebasnya. Jadi itu satu faktornya adalah metode pembelajaran, tapi ada 3 kelompok yaitu dengan metode yang A, dengan metode yang B maupun dengan metode yang C. Itu untuk variabel faktor. Kemudian variabel dependennya itu adalah hasil belajar IPA yang dipengaruhi oleh variabel faktor itu tadi. Jadi variabel dependennya itu variabel yang terikat seperti itu hasilnya. Itu untuk one way. Kemudian untuk yang two way itu variabel faktornya ada 2, yaitu kalau yang one way itu kan 1 faktor. Kalau yang two way itu 2 faktor. Tadi kami mencontohkan itu 2 faktornya adalah jenis kelamin dan juga
tingkat pendidikan. Nah, jenis kelamin dan tingkat pendidikan itu adalah variabel faktor atau variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, di mana variabel dependennya itu tadi adalah hasil belajar IPA, seperti itu. Itu untuk pengertian dari variabel faktor dan dependen. Kemudian untuk bedanya UJT dan ANOVA itu apa? Pertanyaan dari Bu Eka. Untuk UJT, kalau sepemahaman dari kelompok kami, UJT itu hanya bisa menganalisis 2 kelompok saja. Sedangkan kalau ANOVA itu lebih dari 2 kelompok. Seperti tadi yang misalkan kami contohkan ya, itu kan ada metode A, metode B, dan metode C pada one way ANOVA. Nah, itu kan 3 kelompok. Nah, kalau 2 kelompok itu kita menggunakan UJT independen, seperti itu. Jadi, misalnya ada 2 kelompok atau kelompok kontrol dan eksperimen. Misalnya kalau kelompok kontrol itu dengan kelompok kontrol itu dengan metode konvensional, kelompok yang B dengan discovery. Jadi, ada 2 kelompok saja kalau UJT. Kalau ANOVA itu lebih dari 2 kelompok. Dan kalau one way itu 1 faktor, dan kalau two-way itu 2 faktor, seperti itu, yang mempengaruhi terhadap variabel dependennya atau variabel terikatnya. Kemudian untuk yang tadi pertanyaan ketiga dari Mbak Aza, yaitu uji normalitas. Uji normalitas itu jika ada satu kelompok yang tidak normal bagaimana, seperti itu nggih. Jadi kalau di uji one way dan uji two way ANOVA, ini kan termasuk statistik parametrik yang mana syaratnya adalah datanya harus normal terlebih dahulu. Jika tidak normal, kita bisa menggunakan statistik non-parametrik, seperti itu, seperti Kruskal-Wallis atau sebagainya, sesuai dengan tujuan dari analisis yang kita inginkan. Kalau uji normalitas, itu kan di sini uji normalitasnya digabung ya, satu data itu apakah berdistribusi normal atau tidak. Kalau misalkan dalam satu data itu tidak terdistribusi normal, bisa dilanjutkan dengan uji non-parametrik, seperti itu. Jadi tidak bisa menggunakan one way ANOVA atau two way ANOVA. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, bisa ditambahkan oleh Pak Syaiful atau Mas Nova. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih Mbak Rifa. Jawabannya sangat lengkap sekali. Mungkin ada tambahan dari Pak Noval terkait tentang 3 pertanyaan tadi. Ya, terima kasih kepada Mbak Rifa atas jawabannya ya. Jadi ini saya akan menambahkan dari pertanyaan yang kedua dari Bu Eka tentang perbedaan dari uji ANOVA dan uji T sendiri, di mana sesuai dengan definisinya untuk uji ANOVA ini berdefinisi untuk melakukan metode statistik yang membandingkan rata-rata lebih dari 2 sampel. Jadi untuk uji ANOVA itu untuk sampelnya itu bisa lebih dari 2, sedangkan untuk uji T-nya sendiri itu membandingkan rata-rata hanya 2 sampel. Seperti itu. Terus yang kedua dari jenisnya sendiri itu berbeda. Kalau ANOVA itu memiliki 2 jenis, yaitu ada 1 arah dan juga 2 arah. Sedangkan untuk uji T-nya sendiri itu ada jenisnya itu ada uji T1 sampel, uji T2 sampel, dan juga ada uji T berpasangan. Nah, untuk dasarnya sendiri itu juga berbeda, di mana untuk uji ANOVA itu varians antara kumpulan data, ada kumpulan data, grup, sampel, beserta varian di dalam kumpulan data. Sedangkan untuk uji T-nya sendiri itu dasarannya adalah menghitung perbedaan rata-rata atau deviasi standar dan juga jumlah nilai data. Seperti itu. Dan untuk populasinya sendiri, untuk uji ANOVA itu dapat menampung jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan uji T, di mana uji T itu kurang dari 30. Nah, ini menjadi kelebihan uji ANOVA dengan uji-uji statistik yang lainnya. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Eka, untuk pertanyaan kedua, dan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Aza, untuk pertanyaan ketiga, terkait bagaimana jika data tidak berdistribusi normal, apa yang harus dilakukan. Menambahkan dari pertanyaan dari Mbak Rifa, itu benar. Selain di parametrik tadi, juga data yang tidak berdistribusi normal, itu maka harus melakukan transformasi data, kemudian uji normalitasnya dilakukan secara ulang dengan menggunakan data transformasi. Jadi datanya itu ditransformasi data terlebih dahulu. Selanjutnya data yang sudah tertransformasi tadi itu diuji normalitas ulang, seperti itu.
Itu untuk menambahkan dari pertanyaan dari Mbak Rifa, saya kembalikan ke mediator, Pak Saiful. Baik, terima kasih Mas Noval. Gimana untuk pertanyaan dari Mbak Elsa, Mbak Eka, dan Mbak Asa? Apakah sudah terima atau ada penyanggahan? Dari saya sudah, terima kasih. Baik, dari Mbak Dari saya Asa. juga, ya dari saya juga Ya. sudah cukup Pak Saifullah, terima kasih. Oke. Bu Eka, bagaimana? Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Rifa dan Mas Noval, dan sangat jelas, runtut juga. Tadi penjelasannya juga sistematis. Nah, kalau izin bertanya sedikit ya, kalau semisalnya tadi kan menjelaskan kalau misalnya kalau uji ANOVA itu bisa lebih dari 2 variabel misal, atau lebih dari 2 metode. Nah, kalau misalnya terus datanya itu bisa lebih dari 30. Kalau semisalnya datanya lebih dari 30, kemudian hanya 2 variabel yang diuji, apakah bisa menggunakan ANOVA? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Eka ya, menindaklanjuti dari pertanyaan yang pertama. Jadi pada dasarnya ANOVA itu sendiri itu digolongkan ke dalam beberapa kriteria ya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, di klasifikasi satu arah atau one way ANOVA itu didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Sedangkan kalau two way itu didasarkan pada pengamatan 2 kriteria atau 2 faktor yang menimbulkan variasi. Kemudian kalau misalnya datanya lebih banyak atau lebih banyak ya, jadi lebih banyak itu klasifikasinya kita masukkan ke dalam tetap ANOVA, cuma masuk ke klasifikasi banyak arah atau kita sebut dengan MANOVA. Jadi ANOVA banyak arah ini merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami dan apa yang sudah dipertanyakan oleh Bu Eka. Seperti itu Bu Eka. Ya, terima kasih banyak Pak Saiful, Mbak Rifa, dan Mas Noval atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Dari saya sudah cukup tercerahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini dari kelompok 3 kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa di uji ANOVA ini adalah sebagai uji perbandingan rata-rata, di mana digunakan untuk membandingkan rata-rata antara 3 kelompok atau lebih secara statistik ya. Jadi tujuannya itu untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan di antara rata-rata kelompoknya. Kemudian untuk kategorinya tadi sudah kami jelaskan bahwa di mana terdapat 3 klasifikasi ya, yang 2 yang sudah kita bahas, klasifikasi satu arah one way ANOVA, kemudian klasifikasi 2 arah two way ANOVA, dan yang tadi sempat ditanyakan oleh Mbak Eka terkait tentang kalau banyak arah itu bagaimana. Jadi ada klasifikasi banyak arah yang namanya MANOVA. Jadi kita sudah di kelompok 3 sudah menjelaskan terkait langkah-langkahnya juga, mulai dari menggunakan aplikasi menggunakan Excel, kemudian SPSS, dan menerapkan ke dalam contoh dalam artikel. Mungkin itu yang kami sampaikan terkait presentasi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Erman. Terima kasih. Baik, Prof. Erman. Pertanyaannya udah ditutup Pak ya? Udah dijawab itu tadi. Iya. Untuk sesi selanjutnya mungkin konfirmasi terkait tentang uji ANOVA yang sudah kita presentasikan
oleh Prof. Erman. Kami persilakan Prof. Erman. Halo, ini memang nggak bersuara atau jaringan saya ngelek? Suaranya dengar. Terdengar, Bro. Baik, Prof. Kami sudah memaparkan presentasinya terkait tentang uji ANOVA. Kami kembalikan ke Prof. Erman untuk menambahkan Prof terkait tentang uji ANOVA. J, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Dengar jelas. Oke. Dari pertanyaan tadi apa yang dianggap perlu kita klarifikasi? Bu Fadila berkenaan dengan masalah. Mungkin kalau saya menanggapi
Yang ini Prof, apa namanya terkait tentang kalau yang di ANOVA itu kan digolongkan dari beberapa kriteria Prof. Jadi kita membahas tentang yang one way sama two way. Nah, tapi ada pertanyaan terkait tentang kalau semisalnya klasifikasinya ini banyak arah, itu bagaimana? Kalau saya Seperti lebih itu, Prof. mengutamakan Banyak apa arah? kalau Ya misalkan arah, anak maksudnya Oh, banyak arah. Ya. dilihat dari absen itu ternyata sakitnya lebih banyak. Kalau saya nggak sedang ada satu faktor. Berdasarkan Ada yang adalah sakit karena sistem pernapasan. kan di situ ada ANOVA 1 jalur, ada ANOVA 2 jalur. Dampaknya. Arah apa maksudnya? Bukan Yang MANOVA itu Prof. Oh, multiple. Itu yang multifaktor itu. Apa yang ditanyakan tadi? Yang persoalannya apa? Mungkin lebih ngenanya ke situ, Bu. Bagaimana, Bu? Sementara ini coba pahami dulu yang ANOVA ganda. Kalau yang MANOVA itu yang multifaktor, ya multivariat ya banyak ya. Saya menanggapi itu, Bu. Ya. Jadi kalau dari Saya dipersoalkan apanya? lebih kepada permasalahan pada Saya siswanya. ini berat. Ya, gimana Bu? Nggak mampu saya. Ini. Jadi monggo. Tadi tentang uji normalitas ya, memang harus normal ya datanya. Kalau MANOVA itu harus normal. Terus apalagi tadi menanyakan beda sama uji T-nya apa? Ya beda, kalau uji T memang hanya 2 kelompok ya. Kalau yang ANOVA itu kan lebih dari 2 kelompok. Ini agak ribet soalnya, mohon maaf ini Nova, soalnya double ini susah mencari waktu. Membagi waktunya itu sudah kacau. Iya, Prof. Nanti kita diskusikan. Apa lagi selain itu coba. Saya belum nangkap maksudnya tadi soalnya. Ya kalau saya sih lebih cenderung di situ, Bu, sih karena penekanan yang Prof bilang tadi. Di Prof Herman, izin menjelaskan Prof. Jadi tadi pertanyaannya itu yang kedua tentang perbedaan uji ANOVA dengan uji T, Prof. Oh, ANOVA dan uji T. Kalau ANOVA itu kan 3 kelompok ya, atau kayak lebih ya, 3 kelompok atau lebih. Sedangkan yang uji T itu 2 kelompok, sebenarnya hampir sama. Seandainya 2 kelompok, bisa nggak pakai ANOVA? Bisa, tapi ngapain kok repot-repot ANOVA ada uji T-nya di situ? Pakai uji T saja 2 kelompok. Sama, perbandingan min sebenarnya. Sama. Cuma untuk ANOVA itu kelebihannya tadi bisa lebih dari 2 kelompok. Terus yang kedua, sekiranya tidak homogen pun itu bisa ditangani dengan ANACOVA. Nanti yang grup ANACOVA nanti akan nangani itu. Nah, setelah ANOVA dan kemudian regresi kemarin itu kita nanti ke ANACOVA. Terus apa lagi yang selebihnya sama sih, sama-sama normal. Saya menambahkan sebentar ya Pak Asep. Sama-sama harus normal, kemudian syaratnya juga homogen ya. Harus dipenuhi. Pertanyaan itu memang sebaiknya. Terus yang yang ANOVA ganda itu yang lebih dari 1 faktor itu ada heterogenisitasnya, kemudian ada juga multikolonialitasnya. Itu harus dites, dicek. Kalau bisa sih yang homo, yang bagus itu yang homo, heterogenisitasnya. Kalau yang multikolonialitasnya kalau bisa itu tidak ada, jadi tidak ada interaksi antara variabel-variabel bebasnya. Ya, apakah kemudian variabel bebas itu dianggap sebagai faktor? Ya itulah faktor. Variabel bebas itu harus disebut faktornya karena penyebab kan sebenarnya. Pembelajarannya bisa ditampilkan?
Jadi kalau satu faktor, satu penyebab, berarti satu variabel bebas satu. Apalagi Mas Novel? Fadila, bisa mendengar saya? Ya, ini mungkin Bu ya. Tadi saya melihat sepintas takut salah gitu Bu. Saya terngiang oleh informasi yang diberikan oleh Profesor Herman itu berkenaan dengan apalagi yang perlu diklarifikasi. Kemudian kalau KD-nya itu posisinya ada di mana, kemudian itu itu kemudian bisa diberikan menjadi sebenarnya itu kalau bisa jangan ke bawah lagi gitu Bu. Jadi harus monggo kalau ada pertanyaan silakan. Pengajaran yang berhasil itu adalah di situ. Nah, saya dari teman-teman yang lain masih tujuan pembelajaran yang menjelaskan Bu Lili. Ya, Bu Yunis, silakan Bu Yunis. Bu Lili. Terima kasih Prof dan teman-teman kelompok 3. Kalau tadi yang dicontohkan oleh teman-teman kelompok 3, Pak Saiful, Bu Rifal, sama Mas Naufal kan tentang contoh ini ya di bidang pendidikan. Kebetulan yang ingin saya tanyakan, ini kan ketika PBL ini masih ada gitu. Nah, teknik untuk memasukkan dari IPK-nya supaya tidak turun ke bawah itu bagaimana Bu? Dia bisa menjelaskan. Nggak kedengaran Mbak Lili? Iya, soalnya suaranya saingan Prof sama itu. Oke. Ini Prof, bagaimana kalau kita ingin melakukan survei terkait dengan ini kan ada tiga calon baca pres dan baca wapres, kan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian kan lah ini kan biasanya setelah masa kampanye dimulai sebelum pemungutan itu kan diadakan penelitian oleh lembaga survei ya, mana dari calon ini yang mempunyai memperoleh suara yang lebih banyak biasanya biasanya digunakan ANOVA. Kebetulan memang Prof Nadi kan dulu pernah mengatakan itu Prof. Kemudian tapi karena memang belum waktunya ya saya nggak tanya. Di sini itu maksudnya menjelaskan identifikasi. Jadi bukan menjelaskan ya. Ini kalau saya baca lebih kepada identifikasi masalahnya. Kalau C1 itu lebih kepada menjelaskan apa yang sudah dilihat. Jadi lebih ke mengingat. Sedangkan kalau untuk menjelaskan identifikasi masalah berarti kan dia sudah mengalami analisis masalah-masalah. Mbak Lili. Oke. Kalau memang kenapa misalkan ada 4 yang meneliti ya, ada 4 lembaga survei yang meneliti menggunakan metode yang sama, ANOVA ya, ANOVA ikut 2way ya mungkin ya, kan 3 kelompok ya. Kalau Prof, kalau untuk data-data untuk melihat perolehan suara kecenderungannya itu menggunakan 2way atau 2way ya, 1way atau 2way ya. Bagaimana untuk pertanyaannya tadi Bu Lili? Nah, itu Prof-nya bilang Pak Saiful. Ya, pertanyaannya 2way atau 1way tadi pertanyaannya. Nah, terus itu kenapa Prof, kenapa kok ada misalkan 4 lembaga survei ya, 3 ini
sama hasilnya. Oh ternyata calon nomor ini yang memperoleh suara yang paling banyak dibanding dua calon ini ya. Nah, ternyata ada lembaga survei yang dia ini ternyata calon yang justru mempunyai suara yang paling rendah dari 3 lembaga survei itu. Dia ini bisa memberikan perolehan suara itu paling banyak, kayak kebalik gitu loh. Padahal metodenya itu sama dengan ANOVA. Kalau Bapak mau mengambil permasalahan itu untuk melakukan suatu apakah ada untuk yang ranah di bawahnya itu sebaiknya diajarkan sebelum materi yang sekarang apa yang menyebabkan bisa berbeda ini? Kalau seandainya kita anggap sama lah ya, sampelnya adalah pemilih usia 17 tahun atau belum tapi sudah menikah, bukan TNI atau polisi, gitu kan. Nah, itu kan menimbulkan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. Kenapa kok bisa? Misalnya kan gini itu, itu kan kadang-kala bisa melihat usia muda. Karena berdasarkan faktor usia bisa jadi faktor kan. Jadi usia itu misalnya usia tua cenderung kemana, usia muda cenderung ke yang mana. Jadi ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan kadang-kadang dalam mereka survei. Nah, kalau itu ada faktor-faktor tadi, kemudian apakah ada perbedaan? Jadi ada perbedaan katakanlah orientasi pemilih kepada capres-capres itu kalau ada faktor usia, kalau ada faktor pekerjaan misalnya gitu ya. Nah, itu bisa multi kita ANOVA ganda tadi. Karena ada banyak faktor. Tapi kalau hanya sekedar melihat pokoknya satu pemilih, satu faktor saja, misalnya faktor usia saja, dia satu faktor, berarti usia, misalnya usia muda, usia tua, katakanlah gitu ya, maka itu cukup satu, faktor usia saja. Jadi tergantung faktornya. Lalu kemudian kenapa kok berbeda-beda? Nah itu sangat komplit menjelaskan itu soalnya politik ya. Politik itu kadang-kadang juga ada faktor pesanan dan sebagainya. Kenapa bisa berbeda-beda hasilnya? Kadang ada pesanan. Terus yang kedua bisa juga sampel yang diambil tidak sama. Jadi satunya surveinya lokasi ya. Misalnya Jawa Tengah bagaimana, satu Jawa Timur, jadi faktor lokasi. Maka itu juga bisa jadi faktor. Tergantung dia mau ngambilnya di mana. Untuk wilayah Jakarta misalnya, Jakarta bagaimana keterpilihannya. Untuk wilayah Jawa Timur bagaimana. Jadi wilayah, bisa melihat wilayah, melihat usia. Jadi ada banyak faktor. Semakin banyak faktornya semakin menuju kepada yang tadi multi jalur tadi ya, yang dipakai. Itu Mbak Lili. Ini tergantung faktornya yang dianalisisnya. Kalau untuk misalkan ini kalau faktor lokasi memang jelas daerah basis ini provinsi ini lebih pendukung mana sama mana. Seandainya ini Prof, karena ini memang faktor politik ada pesanan. Kalau andainya itu pesanan itu mana biasanya yang oleh peneliti ini yang yang dikondisikan sehingga dia bisa memunculkan hasilnya berbeda. Oh, itu yang kadang-kadang tanya, yang diambil biasanya hanya yang jadi simpatisannya itu, dipilih sampelnya, dari sampelnya sudah bisa dipilih yang simpatisannya, pokoknya kelompoknya, yang bukan kelompoknya sudah diabaikan. Itu bisa jadi akan mengarah ke situ, jadi kelihatan asli ya, tapi samplingnya itu yang kurang, yang masih tanda tanya itu ya, Mbak Lili. Sampelnya, cara nyamplingnya. Nah, terus untuk pertanyaan pemantik tadi bisa diganti dengan pertanyaan yang bisa jadi dari situ. Kalau saya sih tidak menduga, mungkin manipulasi data, saya tidak akan sampai ke sana lah. Tapi samplingnya itu. Jadi samplingnya yang diambil hanya pendukung setianya. Sementara atau bisa juga yang mendukung itu karena sesuatu yang sudah dianggap orangnya ya sudah milih aja ini, milih ini, padahal nanti kalau milih yang sebenarnya belum tentu milih itu gitu. Gitu. Jadi pengkondisiannya itu ini ya, persiapannya ya, bukan pada alat ukurnya, bukan. Alat ukurnya valid, bagus biasanya. Cuma yang tadi itu, yang dipilih hanya orang-orang yang memang sudah cenderung ke sana gitu, sebagai sampelnya, sehingga otomatis ya ini tinggi anunya,
tinggi elektabilitasnya gitu ya Mbak Lili ya. Elektabilitas. Iya. Kemudian apakah itu data seperti itu pertama apakah bisa dibuat rujukan, kedua rujukan oleh calon yang diuntungkan, kedua apakah bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap pemilih-pemilih netral, misalkan yang masih ngambang suaranya, benar nggak sih lembaga ini valid gitu kan? Nah itu yang dipertaruhkan, itu yang dipertaruhkan nama baiknya. Jadi nama baiknya secara statistik benar, tapi cara samplingnya yang salah. Jadi peluang kesalahan TP1 itu besar dilakukan. Jadi itu yang terjadi. Samplingnya menentukan sekali. Berarti samplingnya bukan metodenya atau proses menentunya. Prof, terima kasih atas terima kasih. Enggak, waktunya sudah habis ya. Jadi nanti kita tanyakan lagi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan banyak waktu yang nyaman untuk kita semua. Kita bisa bahas dengan baik. Nanti kan masih ada Anakova minggu depan ya. Halo. Masih Prof. Masih ada kelompok yang belum. Iya Bro. Anakova kan minggu depan. Iya Bro. Oke, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan manfaat, bisa memberikan menjadi amal ibadah kita semua. Demikian untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kelompok yang sudah tampil ya Mas Novel dan kawan-kawan tadi timnya. Luar biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah ini Kak, mungkin sinyalnya ini kurang bagus. Sudah ada Bu, sudah ada. Akan dilanjutkan. Terima kasih Ibu. Ini modul ajar IPA kelas 8 fase D. Ini nama saya. Materinya zat aditif. Profil pelajar Pancasila bergotong royong dan bernalar kritis, sarana dan prasarana, buku siswa kelas 8, LKPD, kemasan makanan dan minuman, prasarana, ruang kelas 8. Model pembelajaran, problem based learning. Capaian pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan berbagai zat aditif